Do you want to know? Well, I've been thinking about you. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk materi kelas 4, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Temanya selalu berhemat energi. Ayo teman-teman, mari kita berhemat energi. Nah, subtema 1 itu membahas sumber energi. Nah, pembelajaran yang pertama itu muatan IPA. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Mohon maaf. Ya, energi dihasilkan oleh sumber energi. Nah, kemudian sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Jadi kita itu sangat-sangat membutuhkan ya matahari. Kenapa dikatakan matahari itu sebagai energi terbesar bagi bumi? Karena kalau kita tidak ada matahari, kita tidak bisa melakukan kehidupan sehari-hari. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Yang pertama, panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur ulang. Kemudian, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Ini perhatikan ya teman-teman, siklusnya matahari dan memberikan sinar ke bumi. Nah, ini untuk menarik panas matahari itu airnya itu menguap, disedot matahari ya, karena ada matahari itu penguapan. Oke, lanjut. Panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Nah, cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Cahaya matahari juga dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis atau proses makanannya tumbuhan ya. Nah, cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Ini adalah gambar panel surya, teman-teman. Lanjut untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu muatan bahasa Indonesia. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Nah, berikut adalah minyak bumi ya teman-teman. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Diperoleh melalui proses penambangan, persediaannya sangat terbatas, makanya kita itu perlu menghemat ya. Kemudian harus digunakan secara hemat dan tepat. Nah, selanjutnya yaitu sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik dan aspal ya. Peta pikiran ya. Peta pikirannya judulnya itu tadi minyak bumi. Nah, kemudian mencari asal minyak bumi. Kemudian cara memperoleh minyak bumi. Nah, kemudian dilanjutkan hasil olahan minyak bumi. Nah, ini hasil olahan minyak bumi itu ada aspal, plastik, parafin, bahan bakar. Ini adalah contoh peta pikiran. Hal-hal yang penting saja yang dimasukkan dalam peta pikiran. Ya, lanjut untuk muatan IPS. Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Nah, pembelajaran 2 muatan SBDP. Tinggi dan rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang beraturan ya teman-teman. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Nah, urutan tinggi rendahnya nada disebut tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka ya. Jadi ini gambar yang paling bawah itu do, naik ke atas memepet garis itu re, mi, fa dan seterusnya. Nah, mengenal tinggi rendah suatu nada ya.
Nada adalah bunyi yang beraturan. Terdapat nada tinggi dan nada rendah ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendah nada disebut tangga nada. Nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Ini adalah gambar tangga nada. Lanjut untuk muatan PPKN, hak dan kewajiban di masyarakat. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air, untuk bekerja untuk berbagai keperluan. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Nah, berikut hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air ya. Hak mendapatkan air bersih, hak mendapatkan aliran air yang lancar, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum, dan hak pemanfaatan air untuk mengairi sawah. Berikut contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Nah, kewajiban kita itu menggunakan air sesuai kebutuhan ya teman-teman, tidak boleh boros ya. Menutup keran air jika sudah tidak digunakan dan tidak mencemari air dengan limbah. Ya, cukup sekian untuk pembelajaran kelas 4, tema 2, subtema 1 ya teman-teman. Insya Allah akan dilanjutkan lagi. Untuk link lebih lengkapnya di pembelajaran 4 ada di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.